Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kembali bertemu lagi dalam channel Ansar Akil. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan sukses, dan senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah. Pada kesempatan ini kita akan membahas pentingnya kita bersegera di dalam melakukan kebaikan. Saudara sekalian, salah satu sifat manusia itu adalah menunda waktu. Ya, sesuatu yang bisa dikerjakan pada saat ini ditunda nanti, ditunda besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Karena sifat manusia selalu ingin menunda, maka banyak kebaikan-kebaikan yang seharusnya sudah bisa kita dapatkan saat ini dan tertunda esok hari, tertunda minggu depan, bulan depan. Dan seringkali mestinya kebaikan-kebaikan itu, kenikmatan itu, manfaat itu sudah bisa kita dapatkan, tapi hilang, pergi, karena kita tidak memanfaatkan kesempatan untuk berbuat baik saat ini. Jadi bersegeralah melakukan kebaikan secepat mungkin, ya, sebanyak mungkin dalam hidup ini. Di dalam Al-Quran disebut fastabiqul khairat. Artinya berlomba-lombalah dalam kebaikan. Mengapa kita berlomba dalam kebaikan? Karena kalau kita berlomba, maka kita akan menggunakan waktu secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya, dengan usaha yang semaksimal, setinggi-tingginya untuk melaksanakan dan memberikan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita berlomba, maka kita akan menggunakan seluruh waktu, seluruh kekuatan, seluruh kesempatan, seluruh pikiran, seluruh ilmu, keterampilan yang kita miliki di dalam melakukan kebaikan. Jadi saudara sekalian, ketika melakukan kebaikan, lakukanlah kebaikan itu dengan seluruh pikiran, dengan seluruh ilmu, dengan seluruh keterampilan, dengan seluruh kompetensi, sehingga kebaikan itu bernilai sangat tinggi, mempunyai kualitas yang sangat tinggi, mempunyai kualitas paripurna. Misalnya ketika Anda berdagang, maka berdaganglah secara paripurna di dalam memberi pelayanan, di dalam memberi produk, di dalam memberi manfaat. Begitu pula ketika kita mengajar dengan paripurna, sehingga kebaikan yang dihasilkan itu paripurna. Sebagai pejabat, ketika kita menjabat, kita menjalani amanah itu dengan paripurna, sehingga memberi pelayanan yang paripurna kepada masyarakat. Berlombalah dalam kebaikan, artinya kita melakukan kebaikan sesegera mungkin dengan seluruh kekuatan kita, dengan memanfaatkan waktu yang secepat-cepatnya, sehingga sepanjang hidup kita ini berisi dengan amal-amal kebaikan. Seiring dengan perjalanan waktu, maka kebaikan-kebaikan kita itu seharusnya semakin bertambah banyak dan semakin meningkat kualitasnya. Dan keburukan-keburukan yang dilakukan itu semakin sedikit, bahkan kalau perlu ditinggalkan sama sekali dan digantikan dengan amal-amal kebaikan. Saudara sekalian, dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi kita Muhammad SAW menyebut kita perlu berbuat baik secepat-cepatnya
sesegera mungkin sebelum datangnya 7 perkara. Kita bacakan ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cepat-cepatlah beramal soleh ya, sebelum datangnya 7 perkara. Tidaklah kalian menunggu, melainkan kemiskinan yang akan membuat kalian lupa, atau kekayaan yang akan membuat kalian melampaui batas, atau penyakit yang merusak, atau masa tua yang membuat ucapan ngawur, atau kematian yang sangat cepat, atau dajjal yang merupakan sejahat-jahat orang yang dinantikan, atau kiamat yang mana kiamat itu lebih besar musibahnya dan lebih pahit. Ya, diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan beliau berkata hadis ini hasan. Jadi di sini ada 7 perkara yang bisa menghalangi kita di dalam berbuat baik. Dan sebelum 7 perkara ini, baik datang bersamaan maupun datangnya satu-satu, maka sebelum ada menghampiri hidup kita, salah satunya maka segeralah beramal. Karena kalau sudah ada salah satunya, apalagi kalau datang semuanya, maka kita tidak bisa lagi melakukan kebaikan atau amal yang sempurna. Bahkan mungkin sudah tidak bisa lagi berbuat baik. Yang pertama, ketika datangnya kemiskinan yang membuat lupa. Jadi biasanya kalau orang mengalami kemiskinan, sibuk mencari pekerjaan, sibuk memenuhi kebutuhannya, maka dia lupa beramal. Jadi walaupun dalam keadaan miskin, ya tetap beramal. Ya, urusan miskin itu urusan lain. Beramal tetap jalan. Misalnya dalam berzikir, salat tepat waktu, ya itu kan tidak menghalangi kita. Walaupun dalam kondisi ekonomi yang sulit, ya kita tetap bisa salat berjamaah, tetap berzikir. Masih bisa kita berbuat baik. Yang kedua, kekayaan yang melampaui batas. Nah, ini biasanya kalau orang memiliki kekayaan dan merasa sudah banyak kekayaannya, ya lupa. Dia pikir semua fasilitas sudah dia miliki. Jadi yang dia pikirkan cuma bersenang-senang. Akhirnya dia melampaui batas. Karena itu, kalau Anda kaya, ya segera manfaatkan kekayaan itu untuk beramal, berbuat baik, untuk beribadah, membantu orang lain. Punya mobil, gunakan mobil itu untuk pergi salat berjamaah. Gunakan mobil itu untuk membantu orang miskin. Ya, punya harta, punya uang yang banyak, ya gunakanlah untuk beramal. Jangan kekayaan malah membuat Anda lupa atau melampaui batas, seolah-olah Anda tidak butuh lagi dengan orang lain, seolah-olah Anda tidak lagi mengingat Allah karena merasa sudah punya kekayaan. Nah, tentu itu tidak boleh Anda lakukan. Kemudian yang ketiga, penyakit yang merusak. Ya, ini kalau orang sakit, nah, biasanya juga fisiknya terganggu, pikirannya terganggu, hatinya terganggu. Banyak orang sakit tidak bisa lagi berbuat baik, beramal karena sibuk dengan penyakitnya. Bagaimana mau menolong orang lain, dia sendiri dalam keadaan kesakitan, ya. Oleh karena itu, sebelum sakit beramallah. Nah, kalau memang nanti ditakdirkan sakit, ya usahakanlah pada saat sakit kita tetap beramal, kita tetap mengingat Allah, tetap berzikir. Nah, jadi sakit itu juga bisa menjadi penghalang. Tapi kalau kita bisa dalam keadaan sakit tetap beramal, nah, maka itu menjadi lebih baik. Sakit itu bisa menjadi satu kebaikan dalam hidup kita. Yang keempat,
masa tua yang membuat ucapan ngawur. Nah, ini dia. Kalau orang sudah tua, sudah pikun, tidak jelas lagi apa yang dia katakan. Oleh karena itu, jangan sampai menjadi pikun, baru mau beramal. Tua tidak selalu berarti pikun. Tapi, kalau orang sudah tua, maka otomatis seluruh fungsi-fungsi organ fisik, pikiran, otak kita juga itu menurun. Oleh karena itu, sebelum masuk masa tua, ya anak-anak muda segera berbuat baik sebanyak-banyaknya. Nah, kalaupun kita ditakdirkan untuk memiliki umur yang panjang, maka gunakanlah umur itu untuk berbuat baik. Ya. Di masa tua tetap kita berbuat baik. Oleh karena itu, jagalah masa tua ini supaya kita bisa tetap mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Selanjutnya, kematian yang cepat. Nah, ini dia. Kematian datang tiba-tiba. Kematian yang tidak bisa diprediksi. Kematian yang tidak bisa ditahu kapan datangnya. Banyak orang paginya masih sehat, siangnya sudah meninggal. Oleh karena itu, sebelum datangnya kematian, maka gunakan masa kehidupan kita ini, masa sehat kita ini untuk beribadah, untuk berbuat baik. Karena kematian itu akan menghentikan amal-amal kita kecuali jadi amal jariah seperti anak-anak soleh yang kita tinggalkan, yang akan terus mendoakan kita, ilmu yang bermanfaat, ya, atau harta benda yang kita gunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umat sehingga terus digunakan walaupun sudah meninggal, amalnya akan tetap mengalir kepada orang yang memberikan bantuan kepada fasilitas-fasilitas umat seperti masjid, lembaga pendidikan. Itu menjadi amal jariah. Jadi kematian ini akan menjadi pemutus amal kecuali amal-amal jariah yang memang sudah kita lakukan waktu kita masih hidup. Yang keenam, ketika datangnya Dajjal, sejahat-jahat orang. Ya. Kalau Dajjal sudah datang, maka dia akan mempengaruhi pikiran dan mengubah hidup orang-orang yang ada pada saat itu dengan mudah, karena Dajjal itu bisa menciptakan sihir-sihir yang akan mengubah pandangan manusia sehingga banyak orang yang mengikuti, orang yang lemah imannya akan mengikuti Dajjal, menganggap Dajjal inilah orang yang paling hebat, padahal Dajjal ini justru orang yang menyesatkan manusia. Jadi sebelum datangnya Dajjal, ya, beramallah, berbuat baiklah. Karena Dajjal itu adalah simbol kejahatan, simbol keburukan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, berbuat baiklah sebelum datangnya hari kiamat. Nah, karena kalau sudah kiamat, maka seluruh dunia ini akan mengalami kehancuran. Dan orang semua akan sibuk dengan musibah kiamat yang sangat besar, yang tidak bisa dibayangkan. Coba Anda perhatikan, kalau terjadi musibah, terjadi banjir besar, tiba-tiba banjir, tiba-tiba gempa, tiba-tiba gunung meletus, maka orang tidak sempat lagi berpikir untuk melakukan banyak kebaikan. Karena orang pikirkan bagaimana menyelamatkan diri dulu, bagaimana kita ini selamat. Nah, kalau bersamaan semua datang gempa, datang banjir, datang kilat, datang tsunami, ya, datang angin topang, datang badai, ya, bagaimana orang-orang itu bisa menyelamatkan diri, ya, dalam suasana kekacauan yang besar seperti itu. Nah, saudara sekalian, ini adalah peringatan dari Nabi kita, baginda Muhammad SAW, supaya kita berbuat baik sebelum datangnya 7 perkara itu.
Ya, mungkin ini sudah datang satu-satu dalam hidup kita. Karena itu berbuat baiklah segera, ya, di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.